Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya mau lihat ada mungkin perspektif lain, Bu Wiwi, kalau kita misalnya begini. Kalau kita bicara kemarin RUU Pilkada gitu kan, itu kan sepertinya akan dijadikan pelurunya bagi koalisi merah putih nih kan, untuk bagaimana tetap mempertahankan pengaruh di daerah. Jangan-jangan RUU Pemda ini sebenarnya juga peluru bagi Pak Jokowi dan CS ini? Saya tidak mengikuti lagi perubahan-perubahan itu. Meskipun sebetulnya sejak 2007 sampai 2010 ya 11 masuk prolegnas itu perasaan saya mengikuti. Tapi dalam perkembangannya saya lebih ke RUU Pilkada sebenarnya. Nah, dalam konteks RUU Pilkada tentunya kita harus memahami bahwa semua undang-undang itu adalah keputusan politik. Jadi semua undang-undang keputusan politik. Oleh karena itu dia memang rawan mendapatkan tarik-menarik kepentingan politik tadi. Dan sayangnya tarik-menarik kepentingan politik tadi itu hanya untuk jangka pendek. Sayangnya di situ. Sehingga kita harus mendapatkan PR kembali ketika nanti ganti rezim akan ganti lagi undang-undang. Iya. Nah, jadi ini kita bikin undang-undang selalu periodik ya. Iya. Tidak pernah ada yang paten. Tapi undang-undang ini 10 tahun, belum sejak 2004 baru 2014. Oke. Iya. Pak Isran, ini ada satu kondisi misalnya nih, kalau bicara pembagian kewenangan gitu kan, kalau Bapak kan bisa mengeluarkan izin untuk pembukaan lahan di wilayah Bapak gitu kan. Kalau misalnya gubernur diberikan hak untuk melakukan itu juga, bisa memveto misalnya izin yang sudah Anda keluarkan? Tidak ada masalah, kita kan sudah ada ketentuan, aturannya. Kalau perizinan dalam sebuah kawasan wilayah berada dalam kabupaten kota, itu kan yang mengeluarkan adalah bupati. Tapi kalau wilayah perizinannya itu antar kabupaten atau kota, dua wilayah administrasi, gubernur. Tapi kalau kemudian kawasan itu berada di 2 provinsi atau 3 provinsi, itu adalah pusat, lembaga kementerian terkait. Udah jelas kok sekarang. Hanya sekarang terus terang aja persoalannya kita memerlukan detailnya gitu loh, detail daripada ketentuan itu gitu. Saya melihat bahwa karena apa? Saya ada beberapa undang-undang yang saya pelajari, ini banyak undang-undang yang bertentangan satu sama lain. Contohnya saja misalnya undang-undang minerba dengan undang-undang kehutanan nomor 41. Ini kan kalau kita lihat terjadi tumpang tindih. Padahal kita kan sudah ada undang-undang 32 2004 yang sekarang kita perbaiki, yang mestinya setiap undang-undang ini ikut ke undang-undang induknya, bukan undang-undang dasarnya maksudnya, ke undang-undang induk, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan segala macam gitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya pertama adalah memang belum siap aturannya mengatur. Yang kedua mungkin persoalan-persoalan terkait dengan komunikasi yang belum baik. Nah, masalah komunikasi juga mestinya kan diatur dalam undang-undang supaya nanti jangan sampai nanti gubernurnya tersinggung, rapat koordinasi tidak datang. Padahal secara fungsional ada yang mewakili bupati di situ. Tapi kalau harus secara pribadi memang harus ikuti itu, mungkin perlu juga dibuat undang-undangnya supaya nanti jangan sampai kalau rapat tentu yang tidak boleh diwakilkan harus tegas gitu loh. Ada bunyinya. Itu pun dilihat dulu, jangan-jangan dia tidak bisa hadir karena persoalan tidak enak badan atau memang ada tugas-tugas lain di luar dari persoalan tadi yang ditemukan oleh Bapak Presiden. Jadi kriterianya harus itu jelas. Soal lain ya, soal lain itu pun tidak boleh kita generalisir. Tapi boleh. kalau bicara soal etika, apa harus diatur juga lewat undang-undang? Misalnya kalau presiden sebagai kepala negara hadir ke sebuah daerah gitu, gubernurnya nggak ada gitu, tuan rumahnya nggak ada, masa harus diatur juga, Pak? Itu juga pernah ada kan kegiatan-kegiatan, misalnya ada beberapa kegiatan yang diundang ke Jakarta, diundang semua gubernur, bupati, wali. Kadang-kadang dia ada tugas lain, yang misalnya secara ada apakah tugas oleh negara atau tugas-tugas dia, atau tugas-tugas misalnya kepentingan pribadi dia misalnya melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji. Itu kan mau tidak mau kan dia tidak hadir tuh, harus diwakilkan segala macam. Jadi tidak ada yang tidak hadir sebenarnya. Kalau ini bisa diatur. Tapi kalau etika diperlukan pengaturan, boleh-boleh saja, itu bagus-bagus saja itu. Ya, Pak Saud. Itu juga coba dirumuskan di sini. Ada memang yang dikecualikan.
Yang dikecualikan apa aja, Seperti Pak? sakit misalnya. Iya. Ada Sakit beneran kan? Iya, Bukan sakit hati, mungkin dulu tidak didukung secara politik gitu ada kan? yang dikecualikan. Tetapi sepanjang itu bisa diperjelas dan dipertegas. Tapi ya banyak juga dilakukan. loh kayak gitu kan, yang mungkin secara pribadi tidak mendapatkan dukungan politik dalam sebuah kontestasi, kemudian akhirnya komunikasinya jadi mandek gitu kan. Ini kan bisa berimbas kepada proses jalannya pembangunan, pelayanan masyarakat. Nah makanya sejak awal saya kemukakan, satu hal yang dicoba diperjelas dan dipertegas bahkan dilengkapi di dalam revisi ini adalah kriteria. Harus clear. Di samping ada yang dikecualikan. Kemudian mekanisme, kalau mekanisme misalnya melanggar larangan bagaimana? Kalau mekanisme tidak melaksanakan sumpah janji atau kewajibannya bagaimana misalnya? Mekanisme untuk katakan menggunakan hak interpelasi atau hak angket dari DPRD yang harus diperiksa oleh MA misalnya, itu semua jelas. Jadi siapapun bisa melihat gitu. Tapi Prof, ini mohon maaf ya, artinya begini, kok saya jadi menarik kepada kualitas seorang kepala daerah. Masa sih sampai urusan kayak begini saja harus diatur juga dalam sebuah peraturan atau undang-undang misalnya. Apakah itu menjadi sangat penting sehingga harus diatur bahwa minimal kepala daerah itu yang mau maju itu harus punya pengalaman 5 tahun ya kan dalam birokrasi. Apakah tidak menutup kemungkinan atau peluang bagi orang-orang lain untuk masuk dalam jabatan publik seperti ini? Mengenai kriteria itu kembali bahwa partai politik jangan diberikan cek kosong. Itu ya. Konstitusi sudah memberikan cek kosong kepada partai untuk mengusung contohnya presiden dan wakil presiden. Jadi tidak ada kriteria di situ. Cuman hanya partai dan gabungan partai yang bisa mengusung capres dan cawapres. Demikian juga undang-undang melalui peraturan pilkada itu ya partai lagi dan calon independen. Jadi tidak ada kriterianya bagaimana. Akhirnya apa? Ya seenaknya, lalu siapapun, asal populer, asal itu dan sebagainya, tidak ada substansi atau kualitas itu yang dipertaruhkan. Nah ini yang berat. Dalam konteks otonomi saya ingin menggarisbawahi bahwa otonomi daerah yang kita laksanakan, ini Indonesia melakukan luar biasa perubahan-perubahan yang menurut saya fundamental. Tapi ini blessing harusnya. Karena apa? Jangan sampai otonomi hanya karena otonomi lalu ada kapling-kapling. Gunung di kapling-kapling, sungai di kapling-kapling. Tidak seperti itu. Ini unitary state. Nah, dalam konteks itu juga otonomi tidak harus dimaknai ini adalah melumpuhkan istilahnya itu mungkin kewibawaan pusat. Tidak boleh. Karena ini sistem presidensial dan ini unitary state. Bahwa kita sangat setuju dengan demokrasi dan dengan otonomi daerah. Karena apa? Daerah-daerah ini harus menjadi pionir-pionir. Karena Indonesia berkepentingan membangun Indonesia dari daerah. Bahkan membangun Indonesia dari desa. Bu Wiwi, Bapak-Bapak sekalian, kita break dulu. Kita masih menyisakan satu segmen, tapi kita akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.